Dengerin terus 982 Sola Gracia FM di www.solagraciafm.com. Sola Gracia FM is musik terbaik. 982 Sola Gracia FM hits musik terbaik kawan Sola Gracia. Di pagi hari ini masih bareng Firman sampai nanti jam 10 pagi. Dan sekarang kawan Sola Gracia kita sudah kedatangan tamu yang tadi sudah saya bilang kawan Sola Gracia. Kalau pagi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai ya dengan teman-teman dari kepolisian, terutama dari Sabara, Satuan Sabara gitu. Ini satuan kepolisian juga ya. Yang sering ngamanin Anda kawan Sola Gracia kalau misalkan Anda kurang aman gitu ya, biar merasa aman. Oke, kawan Sola Gracia langsung aja, ini dia tamu kita di pagi hari ini. Ada tamu nih. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Semangat Firman. ya, tetap Siap. semangat ya. Siap, tetap semangat. Oke, sehat Pak? Alhamdulillah, semoga selalu sehat Mas. Amin. Karena tugas ke depan ini semakin padat Semakin dan padat pesat ya. ini. Iya. Dengan Pak siapa nih? Ini dengan Pak Yanto Mas Firman. Pak Yanto di bagian Saya jabatan KBU Sabara Mas. KBU Sabara, apa tuh? Koordinasi operasional dan pembinaan. Dan pembinaan ya. Ya, untuk anggota. Oke. Ya, Oh, untuk anggota. Iya betul. Iya, Pembinaan iya. anggota. Nah, ini kan kita ngobrolin tentang ini, ya pasti kalau ke Sabara tentang keamanan lah ya. Iya betul. Upaya dan inovasi Satuan Sabara sendiri untuk menekan kriminalitas dan pengamanan objek vital yang ada di Kota Malang. Nah, ini mungkin kita ngobrol tentang keamanan sendiri nih. Iya. Ini apa grafiknya seperti apa untuk Kota Malang saat ini, Pak? Ya, terima kasih Mas Firman. Ya. Jadi terima kasih pada kesempatan pagi ini kami dari Polresta Malang akan mungkin sedikit tetap tidak bosan-bosannya memberikan himbauan kepada masyarakat. Ya. Kalau kita bicara bicara terkait grafik kriminalitas ya, Ya. Mas Firman, itu bisa dibilang aman. Sebenarnya Malang kota ini aman. Iya. Tapi kalau masyarakat sendiri juga tidak open dengan open dengan keamanan, peduli lingkungan. Jadi itu pun nanti akan berdampak pada situasi kondisi yang terutama karena kesempatan pelaku-pelaku akan melakukan aksinya atau kejahatan, lah Pak. Seperti itu, Mas. Artinya berarti masyarakat pun juga harus ini ya aktif ya. Betul. Jadi peran serta masyarakat itu sangat diperlukan. Nah, kalau misalkan nggak ada laporan ya kan juga bingung. Iya. Jadi untuk grafiknya sementara ini masih standar landai. Cuman mungkin ada perubahan dari sistem kejahatan yang sebelumnya itu kejahatan curanmor itu rawan. Iya. Sekarang agak berkurang untuk curanmor. Kemudian karena pandemi ini kemudian terus menjelang hari raya juga ini yang lebih sering terjadi kecurat atau pencurian dengan pemberatan, yaitu bobol rumah, toko seperti itu, Mas Firman. Ya, karena terkait itu pelaku biasanya istilahnya cari yang mudah mengambil harta yang secara tunai. Oke, jadi berarti tidak menjual lagi. Kalau sepeda motor kan harus menjual lagi. Iya. Sedangkan musim pandemi ini kan sama, masyarakat juga kesulitan untuk melakukan pembelian itu. Gitu. Iya, benar sekali. Jadi untuk mencairkan itu agak sulit ya. Betul. Secara ekonomi kan sama-sama susah saat ini. Oke, gitu. berarti para pencuri ini mereka punya strategi ya. Ya, jadi ini intinya cari yang praktis mudah, dapat uang tunai atau perhiasan. Biasanya kalau di dalam rumah kan perhiasan, uang tunai seperti itu, Mas. Itu agak cepat dapatnya ya, dan betul. bisa cepat cair gitu ya. Betul. Oke. Jadi hati-hati nih kawan Sola Gracia. Ini sasarannya lebih ke dalam rumah kayaknya sekarang ya. Iya. Oke. Nah, dari teman-teman Sabara sendiri kalau misalkan melakukan kayak patroli gitu ya. Ini sampai malam jam berapa biasanya? Ya, jadi kalau anggota kita di lapangan itu 24 jam. 24 Betul. jam. 24 jam dan siap dihubungi sewaktu-waktu. Kalau bicara
satu wilayah Kota Malang itu sudah dibagi 5 polsek. 5 polsek ya. Tiap polsek itu juga sudah ada bagian patroli juga. Kemudian yang menyentuh di istilahnya di gang atau kampung itu juga yang patroli-patroli itu gitu. Terus dari Sabara Kota juga ada berapa unit patroli termasuk yang bawa sepeda motor juga, sepeda motor trail itu. Jadi itu bisa menyentuh ke gang atau istilahnya masuk kampung. Seperti itu. Berarti akan lebih safe lagi ya. Betul. Tapi lebih terutama lagi di objek vital, Mas. Objek vital seperti stasiun, terminal, perbankan itu terus kemudian perumahan-perumahan itu pasti sering disentuh itu nanti. Lebih patroli. Fokus ya. Betul sekali. Apalagi ini kan bulan Ramadan seperti itu. Kadang ada banyak rumah kosong ditinggal pulang ke mana gitu kan. Ya, untuk saat ini mungkin nggak seperti tahun kemarin karena instruksi pemerintah kan yang jelas tidak boleh atau dilarang mudik. Jadi mungkin warga masyarakat yang tinggal di Kota Malang kayaknya masih stay masih stay di rumah. Terus kepada masyarakat nih kan supaya masyarakat ini kan kayak merasa aman nih tanpa ada gangguan sama sekali, biar mereka ini tenang meskipun ada kabar wah kriminalitas saat ini meningkat gara-gara banyak yang keluar dari penjara gitu kan. Kemarin kan isunya kan seperti itu. Betul. Itu seperti apa? Ya sebenarnya itu bukan isu, itu benar memang ada sistem asimilasi dari Kemenhum ya itu. Nah, tapi ya yang jelas tidak semuanya lah, tidak semuanya yang diberi kebijakan itu dia keluar dari lapas melakukan lagi, tidak semuanya. Cuman oknum-oknum tertentu lah mungkin yang sudah residivis dan memang rata-rata dia sudah pekerjaannya, Mas. Karena pelaku kejahatan itu kalau bukan pekerjaannya jarang yang pepet itu jarang karena sudah pekerjaannya. Jadi yang ketangkap lagi, yang melakukan lagi itu rata-rata yang residivis, Mas. Gitu. Bisa jadi kecanduan ya mereka ya. Atau memang memang pekerjaannya ya. Dia tidak punya istilahnya pikiran untuk berubah, untuk ke jalan yang baik, kerja yang baik, jarang. Dan alhamdulillah di Kota Malang ini juga istilahnya enggak terlalu banyak yang seperti itu ya. Banyak ya. Alhamdulillah aman lah. Agak aman nggih. Jadi buat kawan Selagriasnya mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada teman-teman dari Sabara, silakan langsung aja WhatsApp di 0813 3535 7667. Nanti kita akan bakal kembali masih di The Morning Show. Talk Show hari ini. Oke, kawan Selagriasnya masih di 982 Selagriasnya FM, hits musik terbaik di pagi hari ini masih dengan teman-teman dari Sabara di Kota Malang ya, untuk Satuan Sabara dari Polresta Kota Malang. Oke, dan ini ada dari pendengar ini, Mas Dohir namanya, ya dari Kota Malang gitu ya. Ada banyak yang menerima asimilasi, itu berapa banyak untuk seluruh Indonesia dan di Malang sendiri? Terus yang kembali melakukan kejahatannya itu ada berapa kasus di Malang? Karena terus terang tetangga saya banyak yang khawatir gitu. Sampai sekarang gitu katanya gitu. Iya. Dari Kolojen ini. Iya. Terima kasih Mas Firman. Mungkin saya sedikit menerangkan. Memang benar ada asimilasi tersebut. Kalau saya monitor waktu itu suratnya saya tahu jumlah totalnya itu 217-an Mas Firman. Itu untuk wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia ya. Untuk Malang Kota sendiri enggak sampai segitu, di bawah 100 yang jelas. Enggak banyak. Enggak banyak ya. Di bawah 100. Kemudian untuk yang melakukan kembali atau yang sudah diasimilasi kemudian melakukan kejahatan kembali, yang saya monitor adalah cuman 1 orang pelaku curanmor yang waktu itu kebetulan betul tertangkap di Polsek Blimbing waktu itu, wilayah Blimbing. Ya. Kebetulan saya yang mengamankan juga waktu itu. Yang viral wajahnya Pak Suyanto. Oke, terus inovasi ke masyarakat ya, kayak ya mungkin kayak semacam memberikan ini dari Sabara ada bansos kayak gitu nggak sih ke teman-teman masyarakat gitu? Atau mungkin kayak itu buka memberikan takjil kayak gitu untuk puasa ini? Kalau
hal itu secara Keseluruhan ya? umum secara umum dari Polresta Malang. Dari Polresta Malang bukan ya? fungsi Sabara bukan. Jadi Polresta Malang itu ada giat baksos tiap hari memberi untuk giat buka bersama maupun takjil, kasih sahur yaitu. Nah itu waktu sahur kan memberikan juga, ini dari teman-teman Sabara mengikuti juga. Betul. Nah. Jadi sudah di-plotting Mas Iya. Irman dari anggota Polresta Malang itu tiap jam 2 pagi itu juga ada apel gabungan, kemudian melakukan patroli sahur, patroli wilayah rawan, kemudian sekalian memberikan baksos atau nasi kotak, nasi sahur itu kepada para penjaga atau warga yang melakukan ronda atau pos kampling itu. Iya. Dan karena memang banyak sekarang dari masyarakat atau warga di kampung-kampung banyak yang melakukan ronda atau pos kampling itu. Mas Firman, gitu aja. Nah, soalnya di kampung saya kan saya Blitar nih. Oh ya. Nah, ini kayak semacam gimana ya? Alasannya sih penutupan jalan ini adalah demi keamanan gitu ya. Tapi ini hampir dilakukan seluruh desa di wilayah tempat saya, di kecamatan saya itu melakukan hal yang sama. Bahkan dari desa lain itu datang ke desa sebelah itu nggak boleh gara-gara COVID ini. Iya. Memang ini gimana penerimaan masyarakat ini seperti apa sebenarnya? Kalau itu kan jelas terkait COVID. Iya. Memang COVID kembali lagi ke tadi physical distancing, Iya. jaga jarak, Iya. kemudian tidak boleh bersentuhan atau kontak lain dengan orang lain. Nah, ketika warga memang banyak itu tidak di kampung jenengan saja, di kampung saya juga seperti itu. Di Kota Malang pun banyak loh Mas yang gitu? gang ditutup, kemudian perumahan ditutup banyak. Dilakukan one gate. Jadi satu pintu. betul. Ya, itu. Oke. Seperti itu. Jadi memang masyarakat sendiri sebenarnya sudah banyak yang sadar untuk melakukan batasan-batasan itu. Nah, sekarang kembali lagi ke masyarakat lainnya juga masih banyak yang terutama di jalur-jalur jalan raya atau itu masih banyak itu. Nah, ini kan masih rame nih. Masih rame jalan raya. Saya herannya di situ. Iya. Tapi memang kembali lagi Mas Firman itu terkait dengan istilahnya urusan perut itu. Iya Kalau sih. tidak bekerja mungkin juga banyak yang istilahnya keluarga yang juga tulang punggung cuma satu, akhirnya kan juga butuh makan seperti itu. Jadi yang dipikirkan adalah keluarganya juga gitu ya. Ya mau gimana lagi kan? Gimana lagi, betul. Tapi tetap semoga Malang Raya ini juga aman, kemudian masyarakatnya juga sadar, ikut aturan pemerintah, termasuk physical distancing, cuci tangan, jaga jarak seperti itu, tidak melakukan kerumunan seperti itu. Betul sekali. Biar tujuannya untuk memutus rantai penularan COVID tersebut. Terus yang ini kan pemerintah se-Malang Raya ini kan sudah positif mengajukan PSBB ya ke kementerian, dan ini sudah diterima sama kementerian, tinggal nunggu tanda tangan saja. Kira-kira dari teman-teman Sabara nanti seberapa lebih ketatnya lagi untuk masyarakat sendiri supaya mereka ini benar-benar taat aturan PSBB itu? Ya, terima kasih. Jadi terkait PSBB memang sekarang masih diajukan, Iya. dan harapan wali kota pun saat ini juga kalau bisa segera diputuskan Iya, untuk wilayah benar. Malang kotanya. Terkait lamanya mungkin pertama 14 hari. Ya, standar itu ya. Biar, betul. Biar nanti lebih istilahnya biar bisa memutus rantai COVID sendiri. tersebut. Ya, betul. Itu sebenarnya memang langkah atau harapan yang baik juga. Karena di Malang Kota sendiri, Mas, atau Malang Raya pun pasien atau PDP-nya itu selalu bertambah, masih bertambah. Masih bertambah Untuk sampai sekarang. grafik masih bertambah. Jadi tidak flat lagi, tidak landai lagi, tapi masih menanjak. Nah, termasuk yang meninggal pun ada saja, 1-2 ada, gitu. Apakah itu karena masih ada yang mudik mungkin? Nah, itu kayaknya Salah satu faktor mungkin kali ya. ya salah satu faktor. Oke. Jadi kawan Solagrasi ya, memang ya mungkin salah satu faktor kenapa ada penyekatan di kampung-kampung tadi adalah supaya yang mudik malam-malam itu nggak bisa pulang. Iya. Iya. Oke.
Dan teman-teman dari Sabara ini kan tadi patrolinya kan 24 jam gitu betul, ya. iya. Itu dibagi beberapa tim gitu kan. Iya. Nah, untuk wilayah Tidar sendiri nih ada nggak? Ada Jadi juga betul ya. ada. Jadi kami berupaya untuk memaksimalkan mobiling. Jadi ada 2 unit patroli atau mobil dan dua mobil, kemudian 4 kendaraan sepeda motor. Iya. Ini kami upayakan untuk jam-jam rawan dan wilayah-wilayah rawan tentunya. Ya, kalau misalnya wilayah itu memang selama ini aman ya mungkin kita hanya sekedar lewat. Tapi kalau kita nyatakan Sering. rawan, kita strong point atau berhenti di situ. Untuk melakukan pemantauan, untuk menghimbau masyarakat, untuk mengingatkan masyarakat ketika mereka parkir dengan kendaraannya atau dia lengah atau bagaimana kita tegur atau kita ingatkan. Seperti itu, Mas. Masih ada ditemukan gerumbulan massa nggak sih di malam hari gitu? Saat-saat patroli mungkin kayak semacam kafe yang masih buka, yang ngeyel buka, atau mungkin balap liar kayak gitu, gimana? Terima kasih. Jadi untuk masyarakat sendiri yang melakukan kerumunan atau kafe yang buka ini masih sedikit banyak masih ada lah. Masih ada. Jadi mereka tetap melanggar aturan wali kota yang harusnya jam 8 malam tutup. Itu bener. Masih ada lah salah satu 1-2 masih ada. Tapi kita juga tidak bosan-bosannya dari Polresta Malang sendiri juga melakukan giat patroli itu kemudian menghimbau untuk segera tutup kalau memang sudah melanggar atau melebihi jam 8 malam. Terus kemudian ya mohon maaf terkait track boot atau terkait kebut-kebutan. Kita juga alhamdulillah beberapa kali atau tiap minggu atau malam minggu Polresta Malang juga berhasil menangkap banyak, Mas. Termasuk hari Minggu kemarin itu ya mohon maaf namanya anak muda. Anak muda. Jadi rata-rata anak muda yang melakukan aktivitas itu banyak. Jadi untuk hari Minggu kemarin kita berhasil mengamankan sekitar 60 unit kendaraan, 60 unit sepeda motor. Kemudian dan setelah diamankan itu pun kita juga melakukan rapid test terkait COVID semuanya. Ya, jadi dari 80 orang waktu itu 80 orang kita rapid test itu memang belum ada yang positif, akan tapi ada yang kondisinya suhu badannya panas di atas 38. Jadi kita melakukan sudah upaya-upaya itu seperti itu. Langsung dikarantina di rumah itu. Ya kita kasih atau sarankan untuk di rumah segera istirahat, minum obat seperti itu. Betul sekali. Nah, ini kendaraan kabarnya kemarin itu saya sempat menerima kabar akan bisa diambil setelah hari raya, benar? Betul. Jadi tindakannya adalah diberikan surat tilang. Kemudian sidangnya kemarin tanggal 11 Juni. 11 Juni ya? Waduh, betul, itu jauh banget itu ya. Iya, betul. Itu sebenarnya merupakan tindakan efek jerah, memberi efek jerah, Mas. Betul. Terus sama upaya supaya mereka ini di rumah aja. Betul. Iya, karena namanya anak muda, Mas. Iya, benar. Tidak banyak yang menghiraukan, banyak yang menyepelekan. Ya, kadang juga seperti itu. Saya juga masih sering nemuin. Terus sekarang yang terakhir mungkin ya, imbauan ke masyarakat sendiri, khususnya pendengar kawan Sola Gracia gitu ya. Seperti apa supaya mereka ini bisa safe dan bisa kalau misalkan ada sesuatu kejadian supaya cepat melaporkan. Nah, itu seperti apa? Karena kan kadang mereka ini takutnya itu didahulukan daripada mereka ini melaporkan apa yang mereka lihat seperti itu. Silahkan. Terima kasih. Jadi kami dari Polresta tidak bosan-bosannya memberi himbauan kepada masyarakat. Ini sehubungan dengan keamanan lingkungan. Terkait dengan pencurian, atau jambret atau penodongan seperti itu. Jadi masyarakat sendiri tetap waspada, hati-hati ketika memarkir sepeda motornya juga diamankan dengan kunci stang setir, kemudian dimasukkan di dalam rumah, terus kemudian jangan parkir sembarangan dan utamakan misalnya parkir ya ada tukang parkirnya seperti itu. Terus kemudian terkait dengan situasi keamanan rumah sendiri juga usahakan selalu terkunci apabila ditinggal keluar rumah, kemudian
dititipkan tetangga minimal, dititipkan tetangga. Jadi tetangga akan sedikitnya mengawasi lah. Dan tahu kalau rumah ini sedang kosong gitu ya. Betul. Karena saya tadi sudah menjelaskan untuk sekarang ini yang rawan adalah pembobol rumah atau pencurian dalam rumah dengan cara mencukit pintu, jendela seperti itu. Dan sasarannya adalah uang tunai, perhiasan seperti itu, Mas. Terus kemudian terkait kembali lagi COVID-19 ini, pandemi ini, Polresta Malang juga tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya menghimbau kepada masyarakat bahwasanya satu, tetap ikuti aturan pemerintah, kemudian dengan ikuti protokol COVID-19 termasuk sering cuci tangan dengan air mengalir, terus kemudian gunakan masker, kemudian jaga jarak, physical distancing. Saya kira itu yang harus kita lakukan dengan penuh kesadaran agar tujuannya adalah memutus rantai penularan COVID-19 ini. Saya kira itu mungkin ada tambahan dari saya. Ya, mungkin silakan. Cukup. Cukup dan tidak berbicara sama sekali nih. Enggak. Sama saja, saya kira sama saja, Mas. Iya, terima kasih atas kedatangannya di pagi hari ini Pak Suyanto dan teman-teman dari Sabara gitu ya. Iya. Pak Kasat hari ini ada kesibukan kayaknya nih. Ada VidCon, Mas, video conference dari Mabes, betul. Jadi langsung live hari ini ya. Iya. Jadi saya tadi mewakili. Terima kasih Pak Suyanto dan teman-teman yang sudah hadir di studio Suara Gracia FM. Nanti kita akan sambung lagi di lain kesempatan dan terima kasih juga buat kawan Suara Gracia yang sudah mendengarkan Suara Gracia FM di pagi hari ini. Kita akan kembali lagi besok di The Morning Show 982 Suara Gracia FM, hits musik terbaik. Dengerin terus 982 Suara Gracia FM di www.solagraciafm.com. Suara Gracia FM, hits musik terbaik.